Shalom anak-anak muda, ada kabar baik untuk kita. Saya coba sharing hari ini tentang 5 rahasia hubungan berpacaran ataupun menikah yang awet, ya, yang awet. Dan 5 rahasia ini akan memberkati kita yang sedang berpacaran dan yang sudah menikah. Dan ini juga kabar baik untuk kamu yang single, jomblo, supaya ketika kamu dengar ini, kamu sudah punya konsep dan ke depan ini jadi sebuah prinsip dalam kehidupanmu dan kehidupanmu juga mengalami hubungan yang awet. Oke, sebelum saya bahas lebih jauh, silakan di subscribe, terus tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan juga berkomentar apa saja, nanti saya akan balas teman-teman komen-komennya apa aja, saya akan balas. Oke, 5 rahasia hubungan berpacaran ataupun menikah yang awet. Dan saya berdoa yang mendengar ini, siapapun engkau yang mendengar ini, aku berdoa hubunganmu awet, ya, pernikahanmu awet. Nah, rahasianya apa? Ada 5 rahasia. Yang pertama, ini rahasianya, sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Oke? Jadi rahasia hubungan yang awet adalah sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Sederhananya begini, kalau Tuhan yang tidak kelihatan saja Dia kasihi, apalagi kamu yang kelihatan. Oke? Kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia juga mengasihi firman Tuhan. Maka dia akan juga hidup seperti firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu Alkitab bilang tolong menolonglah kamu. Bahkan dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22-23 tentang buah roh, kasih, sukacita, kedamaian, segala macam. Bayangkan semua itu akan menjadi bagian dalam hubunganmu apabila keduanya sama-sama mengasihi Tuhan. Untuk itu saya nggak bosan-bosan bilang, cari yang seiman. Oke, bukan cuma juga seiman, cari yang mengasihi Tuhan. Ada orang percaya Yesus tapi ya Kristen-Kristen apa gitu loh, Tuhan ya, percaya dukun juga, percaya paranormal juga. Nah itu juga aneh menurut saya. Jadi maksudnya saya, carilah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, jadi kalau hubunganmu, kamu dengan dia sama-sama mengasihi Tuhan, maka dipastikan hubunganmu akan awet, ya. Apa-apa ingat Tuhan. Ada masalah, ingat Tuhan. Ada tekanan, ingat Tuhan. Apa-apa, ingat Tuhan. Dan yang paling keren, ketika ada masalah, waktu ingat Tuhan, Tuhan buka jalan. Keren banget. Waktu mengasihi Tuhan, ada masalah, Tuhan memberkati, memberikan berkat di dalam solusi, di dalam jalan keluar, dan ujungnya ada berkat Tuhan. Enak banget kan? Kalau sama-sama percaya Tuhan Yesus. Ya, itu rahasia hubungan awet yang sungguh-sungguh loh. Bukan yang panas-panas gak jelas, bukan yang suam-suam kuku, tapi yang sungguh-sungguh. Nah, itu rahasia hubungan yang awet yang pertama. Dari mana kita tahu dia sungguh mengasihi Tuhan? Apakah dari gereja, dia sering ke gereja? Apakah dia sering pelayanan? Apakah dia sering memberi? Ukurannya bukan itu. Sekalipun itu baik, sekalipun itu tidak salah, itu baik. Tapi ukuran yang paling pas adalah ketika hidupnya memunculkan atau melahirkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Makin hari makin rendah hati, makin hari makin lemah lembut, makin hari makin sabar. Nah itu bukti kalau orang mengasihi Tuhan. Ada perubahan, ya. Jadi kalau pacarmu atau suamimu atau istrimu
bertahun-tahun percaya Yesus, puluhan tahun, tapi nggak berubah-berubah, kan aneh gitu loh. So itu yang pertama, 5 rahasia hubungan awet. Yang pertama adalah sama-sama mengasihi Tuhan. Oke. Yang kedua, ini keren banget. Dan ini bisa jadi tips. Ya, yang kedua ini tips untuk kamu yang cewek, tips untuk kamu yang cowok. Ini adalah tips supaya setia. Apa tips untuk setia? Nah ini. Yang kedua adalah tips untuk kamu setia awet muda adalah memiliki rasa cukup. Jadi tips untuk setia adalah rasa cukup. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Di luar sana ada yang lebih ganteng dari cowokmu, dari suamimu. Ada yang lebih kaya dari cowokmu, dari suamimu. Ada yang lebih berpendidikan dari cowokmu, dari suamimu. Atau sebaliknya, di luar sana ada yang lebih cantik dari cewekmu. Ada yang lebih kaya dari cewekmu. Ada yang lebih pintar dari cewekmu. Ada banyak yang lebih di luar sana. Tapi pasanganmu, apa adanya dia, cukup bagimu. Wah, itu akan buat kamu setia. Memang akan ada yang cantik, akan ada yang lebih kaya, tapi kamu bilang, memang banyak yang lebih cantik, tapi pasanganku cukup bagiku. Itu akan buat kamu setia kepada pasanganmu. Rasa cukup. Itulah Alkitab bilang, cukupkanlah dirimu. Karena rasa cukup itu akan buat kita bersyukur dalam hidup ini. Rasa cukup itu akan buat kita bersyukur atas pasangan kita. Pesek pasangan kita bersyukur. Nggak tinggi, kita bersyukur. Kenapa bisa bersyukur? Ada rasa cukup. Jadi kalau mau hubunganmu awet muda, milikilah rasa cukup. Ya, jangan suka membanding-bandingkan. Orang yang suka membanding-bandingkan, orang itu akan merusak hubungannya. Orang yang suka membanding-bandingkan, orang itu nggak beres kerohaniannya. Ada masalah dengan orang itu. Dan orang itu akan merusak apa yang dibangun. Ya, jadi jangan suka membanding-bandingkan. Kalau pacarmu suka membanding-bandingkan, suruh bertobat dia. Kalau terus masih membanding-bandingkan, ya bilang ke dia, kalau kamu begini terus, ya udah jangan lanjut. Ya, sebab begini, tidak akan ada habis-habisnya. Di atas langit masih ada langit. Di atas kaya masih ada lebih kaya lagi. Di atas cantik masih ada lagi lebih cantik. Tidak ada habis-habisnya sampai kapanpun. Jadi kalau pasanganmu suka membanding-bandingkan, suruh bertobat. Rahasia hubungan awet yang kedua adalah rasa cukup. Pasanganku cukup bagiku, pacarku cukup bagiku. Itu awet muda itu hubungannya. Yang ketiga, rahasia hubungan yang awet yang ketiga adalah mudah minta maaf. Ya, kadang-kadang keegoisan lah yang merusak apa yang kita bangun. Kadang-kadang keegoisan lah yang merusak rumah tangga. Kadang-kadang keegoisan lah yang merusak persahabatan. Bahkan kadang-kadang keegoisan lah yang merusak pekerjaan kita. Jadi orang yang egois akan merusak banyak hal. Dan kalau kita punya sikap yang mudah minta maaf, maka kita akan terhindar dari sikap egois. Gampang minta maaf. Minta maaf dalam arti berubah. Ada banyak orang suka minta maaf, apa-apa minta maaf, sedikit minta maaf, tapi gak berubah. Itu juga palsu itu. Maksudnya saya mudah minta maaf, dia minta maaf, tapi dia berubah. Itu maksudnya begitu. Jangan suka minta maaf tapi gak berubah-berubah. Ya, jadi rahasia hubungan yang awet yang pertama sama-sama mengasihi Tuhan. Dalam di sini, kalau di sini dia ini sama-sama ini percaya Yesus.
Oke? Yang kedua, memiliki rasa cukup. Jadi cukup, pasangannya cukup. Tidak suka membanding-bandingkan. Dan ketiga, mudah minta maaf. Ya, mudah minta maaf. Yang egois, yang menang sendiri, yang merasa lebih hebat, merasa lebih kalau kamu mau awet hubunganmu, gampanglah minta maaf. Itu yang ketiga. Yang keempat, rahasia hubungan awet yang keempat adalah hidup rendah hati. Orang kalau rendah hati itu enak. Orang kalau rendah hati itu suka menolong, suka membantu, suka mendahului orang, tidak merasa hebat. Ya, Alkitab bilang, barang siapa rendah hati akan ditinggikan, dan barang siapa tinggi hati akan direndahkan. Jadi rendah hati itu penting. Dan saya berdoa pasanganmu orang yang rendah hati, diberkati kaya apapun tetap rendah hati. Oke? Mau pekerjaanmu sebagus apapun tetap rendah hati. Ya, mau kamu lebih pintar dari pasanganmu tetap rendah hati. Dan dengarkan saya baik, orang kalau rendah hati, orang ini tempat Tuhan memberkati. Orang kalau rendah hati itu tempat Tuhan mempromosikan. Bayangkan kalau hubunganmu itu ada kerendahan hati di situ, maka Tuhan memberkati hubungan itu. Maka ada damai di situ. Maka ada sukacita di situ. Maka ada hubungan yang awet di situ. Oke? Jadi yang keempat, rahasia hubungan yang awet adalah hidup yang rendah hati. Oke? Mari bicarakan ke pasanganmu, ayo kita rendah hati. Ya, kalau saya salah, tegur saya dan saya akan berubah. Kalau kamu salah, berubah, kita dengan rendah hati. Ya, rendah hati ini sangat powerful. Dan yang kelima, ini yang paling penting, menghormati pasangan. Aku saudara bahwa hubungan toksik itu sangat mengerikan. Dia melukai jiwa, dia melukai batin di situ. Di sana tidak ada penghormatan terhadap pasangannya. Tidak dihargai, kata-kata kasar, kata-kata makian, dipukul, dihantam. Saya pernah dan beberapa kali sering konseling rumah-rumah tangga yang muda bercerita kalau suaminya memukul dia pakai galon. Ada juga yang pakai kipas angin. Karena apa? Tidak dihormati. Istrinya ngomong, disuruh diam, keluar kata-kata makian. Dan tidak ada kebahagiaan di situ. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada damai di situ. Tidak ada sukacita di situ. Yang ada mau pergi tinggalkan pasangannya. Mau selesaikan hubungan itu. Karena apa? Tidak ada penghormatan. Ya, jadi kalau kamu sekarang berpacaran, tapi kamu tidak dihormati, pendapatmu tidak pernah didengar, omonganmu tidak didengar, kamu tidak dihargai, kata-kata makian keluar dari mulutnya, kata-kata hinaan, kamu mengalami kekerasan fisik. Dengar saya baik, itu bukan dari Tuhan. No. Hubunganmu tidak akan pernah awet yang begini, tidak akan pernah awet. Tidak akan pernah awet. Jadi rahasia hubungan yang awet adalah menghormati pasangan. Belajar bertanya. Belajar ngomong. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku tolong? Menghormati pasangan. Pasangannya bicara didengar. Bukan cuma didengar gimana-gimana, tapi apa yang dibicarakan disepakati dan dilakukan. Itu namanya menghormati.
Nah, kalau kamu punya seperti ini, suka mendengar, ya, didiskusikan, ya, saling mengasihi, mudah minta maaf, rendah hati, maka pasanganmu merasa dihormati. Dan kalau pasanganmu merasa dihormati, maka percaya dirinya muncul. Dan percaya diri akan bawa dia ke level yang lebih tinggi. Dan kalau dia ke level yang lebih tinggi, kamu juga ke level yang lebih tinggi. Hubunganmu bukan cuma awet, hubunganmu diberkati dan banyak dipercayakan Tuhan banyak hal. Karena apa? Ada menghormati. Bukankah firman Tuhan bilang, hendaklah kamu saling mendahului memberi hormat. Sebab menghormati itu sangat menyukakan dan melembutkan banyak hati orang. Oke, jadi kalau mau punya hubungan yang awet, sederhananya adalah yang pertama, sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, memiliki rasa cukup. Yang ketiga, mudah minta maaf. Yang keempat, hidup dengan rendah hati. Yang kelima, menghormati pasangan. Dan saya percaya kelima hal ini akan menolong hubunganmu untuk terus awet. Bukan cuma awet, diberkati Tuhan. Bukan cuma diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan. Dan hubunganmu pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Rahasia hubungan awet yang diberkati Tuhan, yang dipromosikan Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang pertama, sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, memiliki rasa cukup. Yang ketiga, mudah minta maaf. Yang keempat, hidup rendah hati. Dan yang kelima, menghormati pasangan. So, anak muda, tetap semangat. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, supaya jangan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan ini juga, silakan berkomentar. Nanti saya akan balas satu demi satu komentar-komentar dari teman-teman semua. Dan di YouTube saya ada playlist. Jadi teman-teman waktu buka YouTube saya ada playlist. Di situ ada banyak topik-topik yang mungkin engkau butuhkan, tentang dating pacaran, tentang jodohku ada juga, tentang move on ada juga. Ada banyak hal di situ. Dan aku berdoa itu dapat menolong engkau, itu dapat memberkati engkau. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Dan aku percaya hubunganmu awet, hubunganmu diberkati Tuhan, hubunganmu dipromosikan Tuhan, hubunganmu mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.